他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 436 Dewa Iblis Ular Iblis dan Raja Boa Hutan, 3. Tiba-tiba, dia merasakan udara di atas kepalanya menjadi dingin. Ular iblis kemudian bergegas untuk lebih berkonsentrasi pada indera penciumannya, tetapi tidak menemukan bau makhluk hidup apapun. Di saat pingsannya, perasaan sedingin es itu sudah menyerang tulangnya. Sebuah cahaya menembusnya, sementara kilatan cahaya hijau lainnya menembus tenggorokannya. Tidak mengeluarkan suara sedikit pun, ular iblis ini sudah perlahan jatuh ke pokok anggur pada saat berikutnya. Sosok hijau itu berhenti sejenak, sebelum melemparkan dirinya ke dalam kabut tebal, yang menjadi penutup terbaiknya. Bahkan jika ada ular iblis lain yang jaraknya hanya beberapa puluh meter, garis pandangnya akan terhalang, mencegahnya mencari tahu tentang keadaan di sini. Setelah tidak kurang dari 10 menit berlalu, ular iblis yang bertanggung jawab untuk kepanduan dimusnahkan secara menyeluruh. Ketika sosok hijau itu muncul kembali di sisi Long Haon, cahaya hijau yang dipancarkan darinya tampak agak redup. Perlahan menutup matanya, Long Haon menghela nafas lega setelah kelelahan karena pengeluaran energi mentalnya yang tinggi. Dalam pikirannya, pilar Dewa Iblis dari Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius adalah entitas energi yang sangat besar. Saat dia menenangkan diri, kesadarannya tetap sangat jelas. Alasan mengapa dia tidak meminta pengawal suci ke-10 untuk menyerang ular iblis yang sedang bertarung adalah untuk menghindari memperingatkan pihak lain secara tidak sengaja. Membuat mereka tetap tidak menyadari keberadaan mereka tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Sesaat kemudian, Long Haon membuka matanya sekali lagi, tidak merenungkan masalah harta karun lagi, tetapi tentang bagaimana mereka bisa mencapai tujuan akhir mereka. Ying aku mengirimmu kembali. Beritahu semua orang tentang situasi di sini, dan minta mereka bersiap untuk berkelahi. Karena saya cukup pandai menyembunyikan aura saya akan menyelidiki, dan ketika kesempatan terbaik muncul, kami akan bertindak. Dewa Setan Ular Andromalius memimpin pasukan setan ular untuk berperang melawan binatang ajaib yang hidup di rawa-rawa, dan untuk pasukan perburuan setan tingkat komandan ke-64. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Meskipun Long Haon berhati-hati, jika dia melepaskan kesempatan yang begitu bagus, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi Kapten Demon Hunt Squad. Kedua penjaga suci menghilang di Eternal Melody atas perintah Long Haon untuk memulihkan diri. Chen Ying'er dan S1MC High Pronunciation Dul dikirim kembali ke Menara Keabadian, dan kemudian, Long Haon tidak terburu-buru, mengambil waktu dalam pemulihan, untuk memulihkan diri dari konsumsi kekuatan mental, sebelum bertindak. Menghapus fluktuasi energi spiritual yang keluar darinya, dia maju ke tepi medan perang. Saat ini, dia tampak seperti harimau yang sedang menyergap, penampilannya tertutup, tetapi siap meledak dengan kekuatan ledakan kapan saja. Kebenciannya terhadap iblis ditunjukkan dalam ekspresinya yang dingin. Diambang menghadapi salah satu dari 72 dewa iblis, pikirannya sekarang dipenuhi dengan gambar pemandangan cair dan dirinya sendiri dikelilingi oleh penghilang pemburu iblis. Tanpa sadar mengerucutkan bibirnya, emosi yang sulit dijelaskan memenuhi dirinya, menyebar di dalam dirinya. Bahkan jika Area of the Goddess of Light tidak dalam genggamannya, tubuhnya masih mengeluarkan niat pedang yang padat. Bahkan Long Haon sendiri tidak sepenuhnya mengendalikan niat pedang ini. Untungnya, meski intens, niat pedang ini hanya berdenyut di sekujur tubuhnya, dan tidak menyebar terlalu jauh. Menutup matanya, Long Haon menahan diri, karena takut saat dia akan melihat Dewa Iblis Ular Iblis. Dia tidak akan mampu menahan semangat juangnya dan niat membunuh akan terpancar darinya. Bahkan dia tidak menyangka bahwa bertemu dengan kekuatan iblis lagi akan sangat mempengaruhinya. Sebenarnya, keadaan ini sebenarnya karena dia telah menekan perasaannya begitu lama. Setelah kehilangan ingatan cair,
Long Haon menjadi penuh dengan kecemasan yang mungkin bisa dibayangkan. Orang yang paling mengerti rasa sakitnya hanyalah dirinya sendiri. Untuk merawat Chair dengan baik, dia hanya bisa menyembunyikan rasa sakit ini di hatinya, menyimpan air matanya di dalam dirinya. Memaksa senyum di wajahnya untuk menghibur Chair, dia terus berusaha membantunya memulihkan ingatannya. Hari demi hari berlalu, keadaan Chair stabil, tapi rasa sakit yang mengisi Long Haon hanya tumbuh lebih dalam dari hari ke hari. Itu karena dia berharap untuk bersatu kembali dengan Chair yang berbagi cinta mendalam dengannya. Jika dia lebih tegas pada saat itu, dengan paksa menghentikan Tian Qing dari memulai pertempuran ini, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Tetapi bagaimana orang lain bisa tahu tentang menyalahkan diri sendiri yang memenuhi hatinya saat itu? Pada saat ini, meskipun orang yang akan dia hadapi bukanlah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya ingatan Chair, itu masih merupakan musuh iblis yang kuat. Perasaan yang tertekan di dalam hatinya segera menyebabkan dia memasuki kondisi mengamuk. Seiring berlalunya waktu, pemahamannya tentang niat pedang secara bertahap semakin dalam, emosinya dan niat pedangnya bergabung menjadi satu, memunculkan keadaan ini. Tanpa ragu, Long Haon dalam keadaan ini tidak diragukan lagi menakutkan, atau lebih tepatnya menakutkan. Tetapi sama halnya, jika dia tidak mendapatkan target yang valid untuk dikeluarkan dalam keadaan ini, pukulan yang diberikan pada pikirannya akan sangat besar. Ini tidak terkait dengan kekuatan, yang berasal langsung dari jiwanya. Diam-diam mendekati medan perang, Long Haon menyembunyikan dirinya dalam kabut beracun. Kontrol dirinya pada akhirnya sangat kuat, dan setelah waktu pemulihan yang singkat, dia hampir tidak bisa mengendalikan gelombang emosinya sendiri. Perlahan membuka matanya, dia mengintip bagian dalam medan perang dari perbatasannya. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah pilar Dewa Iblis besar itu. Benar, itu pasti pilar Dewa Iblis. Di masa lalu, Long Haon sudah menghadapi pilar dewa milik penguasa tertinggi dari 72 setan. Secara khusus, Kaisar Dewa Iblis memberinya kejutan yang sangat besar, jadi dia mengenali hal itu pada pandangan pertama. Namun, matanya tidak pernah menatap Andromalius, karena takut kehadirannya akan diketahui karena itu. Diam-diam menenangkan dirinya, Long Haon diam-diam mengamati perubahan di medan perang. Saat ini, serangan ular iblis semakin ganas, dan boas hutan kehilangan keunggulan sedikit demi sedikit. Boas hutan yang sangat besar tentu saja sangat tangguh dalam pertahanan, memiliki kekuatan yang menakjubkan, tetapi seperti halnya seorang pahlawan yang tidak dapat menandingi terlalu banyak musuh, seekor harimau bukanlah tandingan kawanan serigala. Boas hutan yang jumlahnya tidak mencapai 20, dipukuli dengan banyak ular iblis, memar, dengan cepat bersembunyi di dalam rawa-rawa, dan hanya menunjukkan setengah dari tubuh mereka kepada iblis ular iblis. Ular iblis tampaknya tidak terpengaruh oleh tanah rawa sedikit pun, maju dan mundur secara berurutan. Melakukan serangan dalam gelombang berturut-turut, energi spiritual kegelapan mereka didesak ke tingkat terbesar. Seringkali, 3 hingga 5 ular iblis akan meluncurkan serangan gabungan, dengan efek meninggalkan bekas luka besar pada Boa Fresh. Raja Boa Hutan mulai menggeram pelan, juga mendesak anggota klannya sendiri. Sementara itu, tubuh besarnya mulai berputar, tampak akan tiba-tiba menyerang kapan saja. Tampaknya situasi Boas Hutan tidak terlalu bagus. Jika ini terus berlanjut, Raja Boa Hutan mungkin akan turun tangan. Tapi jelas, Dewa Iblis ular iblis yang memelototinya seperti harimau tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan, jadi intervensi akan mengarah pada konfrontasi langsung antara keduanya. Meskipun, dengan kekaguman pada pilar Dewa Iblis, pertempuran ini tampaknya tidak menimbulkan ketegangan jika hal-hal terus berlanjut seperti ini. Long Haon tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Memang, datang lebih awal tidak sebaik tiba di waktu yang tepat. Dan baginya, waktu ini lebih dari menguntungkan. Meskipun demikian, pertanyaannya tetap bagaimana mereka dapat membantu Boas Hutan, hasil terbaik yang tersisa adalah kehancuran bersama. Dan juga, Dewa Iblis ular iblis tidak bisa dibiarkan melarikan diri. Long Haon tidak bertindak dengan tergesa-gesa. Tepat saat ini, menonton dengan tenang adalah pilihan terbaik. Apalagi rencananya masih belum sepenuhnya diputuskan.
Sementara itu, saat mengamati posisi Raja Boa Hutan, dia samar-samar melihat sebuah gua gelap yang tampaknya berada di belakang Raja Boa Hutan. Gua ini cukup tidak biasa, dikelilingi oleh tanaman merambat yang lebat. Seolah-olah seluruh gua dilindungi di balik tanaman merambat yang menyebar dari tanah. Saat Raja Boa Hutan bergerak, Long Haon berhasil membedakannya. Hou! Dengan geraman sedih, Raja Boa Hutan meledak. Raja Rawa Kesuraman ini tampaknya tidak tahan dengan situasi ini. Dengan musuh menyerang sarangnya sendiri dan membantai rakyatnya, kemarahannya dapat dimengerti. Bahkan jika ketakutan dari pilar Dewa Iblis yang menahannya bahkan lebih tinggi, melihat lawannya mengancam keberadaannya sendiri, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Geraman Raja Boa Hutan ini memiliki efek seketika. Semua boas hutan terhenti, dan segera, beberapa bola cahaya hijau tua Long Haon akrab dengan membombardir langsung kelompok ular iblis. Pergerakan boas hutan ini dikoordinasikan dan dieksekusi secara efisien, sampai-sampai Andromalius tidak dapat tiba pada waktunya untuk menginstruksikan bawahannya untuk menentangnya. Dengan ledakan hebat, lebih dari 50 ular iblis yang berdiri di depan langsung terperangkap dalam ledakan itu, berubah menjadi serpihan di udara, dan mengotori rawa-rawa dengan darah mereka. Detik berikutnya 10 boas hutan meludahkan pil internal mereka tiba-tiba melompat, bergegas di tengah barisan musuh. Dengan kekuatan pantang menyerah mereka dengan paksa memaksa ular iblis kembali, lalu menelan kembali pil internal mereka masing-masing, sebelum menghilang ke rawa-rawa. Setelah tiba-tiba menjadi sasaran serangan yang begitu kejam, Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius merasa tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Ini adalah elit di antara bawahannya, kehidupan masing-masing dari mereka penting. Ular iblis dari langkah kelima dan keenam ini tidak mudah untuk dibina, jadi bagaimana dia bisa tetap dan acuh tak acuh di depan adegan ini? Jeritan keras keluar dari mulut Andromalius, dan gerakan yang sama dilakukan oleh keempat Medusa yang berdiri di sampingnya, sehingga semuanya membuka mata mereka. 4 wanita ular membuka mata mereka, menyebabkan Long Haon yang jauh menutup matanya tanpa sadar. Setelah dia merasakan ancaman itu menghilang, dan membuka matanya sekali lagi, dia segera menarik napas panjang. Dari serangan yang baru saja diluncurkan, di antara boas hutan di permukaan rawa, 3 tidak berhasil kembali ke rawa tepat waktu. Tubuh bagian atas mereka berdiri diam, dan bahkan rawa di sekitar mereka berhenti bergerak. Hal membatu. Ini adalah kemampuan bawaan Medusa, dan salah satu yang paling menakutkan yang digunakan oleh ular iblis. Bahkan Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius tidak memiliki kendali atasnya, karena ini adalah spesialisasi Medusa. Ular iblis secara alami tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu, dan dalam sekejap, 3 boas hutan yang membatu direduksi menjadi fragmen di bawah serangan mereka, kehilangan nyawa sesaat kemudian. Raja Boa Hutan juga menjadi sasaran serangan. Dari 3 Medusa, 2 membidik Boa Hutan, sedangkan yang tertinggi mengejar Raja Boa Hutan, dengan tujuan sederhana untuk mencegahnya ikut campur. Chapter 437 Transformasi Dewa Setan, I. Raja Boa Hutan terguncang oleh serangan ganas yang tiba-tiba. Di depannya, kulit ular yang membatu tergeletak di tanah, diam-diam tenggelam ke dalam rawa-rawa. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Raja Boa Hutan terlihat, hanya mampu menggunakan rencana pelarian putus asa melawan kemampuan membatu dari Medusa. Long Haon diam-diam terkejut, memahami bahwa jika dia pernah melawan Andromalius, target terpentingnya adalah Medusa itu. Peringatan Yuye memang benar. Medusa ini bahkan melampaui Andromalius dalam tingkat ancaman. Bukan karena Medusa ini begitu kuat dalam diri mereka sendiri. Kemampuan membatu mereka tidak mungkin membatu dewa pilihan seperti Long Haon seluruhnya. Tetapi bahkan hanya dilemahkan dan diperlambat oleh pembatuan itu akan menjadi pukulan fatal. Mata Medusa harus dihindari, jika tidak, tubuh seseorang akan sepenuhnya membatu. Dan lebih jauh lagi, mata Medusa dapat menembakkan semacam sinar laser yang membatu, juga membatu target saat mengenainya. Tentu saja, menggunakan kemampuan ini juga disertai dengan konsumsi energi spiritual yang besar dari Medusa. Setidaknya, meluncurkannya secara berurutan tidak mungkin, dan juga,
di saat normal mereka dapat dianggap buta, tidak dapat membuka mata mereka kapanpun mereka mau. Andromalius mengeluarkan raungan rendah, mengarahkan jarinya ke Raja Hutan Boa. Kemudian, bawahannya perlahan-lahan menyebar, berjaga-jaga terhadap boas hutan di rawa-rawa. Jelas bahwa dalam pertempuran saudara-saudaranya, ular iblis akhirnya muncul sebagai pemenang. Setelah meluncurkan serangan kekuatan penuh terakhir mereka, boas hutan biasa itu sudah bukan ancaman besar, mereka hanya bisa menunggu di dalam rawa untuk sebuah kesempatan. Dan yang ditunggu jelas adalah pertarungan antara dua raja mereka, antara Raja Ular Iblis Andromalius lawan dan Raja Boa Hutan. Andromalius tentu saja bisa menggunakan klannya sendiri untuk melemahkan Raja Boa Hutan, tetapi bawahan yang sudah hilang tidak sedikit, dan selain itu, dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membalas dendam kepada Raja Boa Hutan. Dengan keberadaan senjata pembunuh pamungkasnya, Pilar Dewa Iblis, dia memiliki keyakinan mutlak. Faktanya di setiap penggunaan Pilar Dewa Iblis, energi vitalnya sendiri berfungsi sebagai bahan bakar. Kali ini, targetnya bukan hanya harta karun di sini, tetapi juga pil internal dan tubuh Raja Boa Hutan. Ini semua adalah harta karun besar, dan jika dia memakannya, Andromalius memiliki setidaknya 70% peluang untuk menembus langkah ke-9. Di tengah raungan, Raja Boa Hutan mengarahkan pandangannya pada Andromalius. Kemarahannya terlihat di matanya. Dalam beberapa hal, mereka semua adalah ras ular, namun saat ini mereka mirip dengan musuh bebuyutan. Sosok Andromalius sudah sangat besar, tetapi masih pucat dibandingkan dengan Raja Boa Hutan. Sebagai dua pembangkit tenaga listrik besar berada di ambang pertempuran sampai mati, Long Haon lebih berhati-hati dalam menyembunyikan kehadirannya. Baginya, pertempuran yang akan terjadi adalah materi yang sangat berharga. Dia selalu ingin tahu sejauh mana kekuatan yang bisa digunakan Dewa Iblis ketika dia menggunakan Pilar Dewa Iblisnya sepenuhnya. Dan jawaban untuk pertanyaan ini akan datang pada tahap ini. Dewa Ular Iblis Andromalius menusukkan tombak ularnya ke depan, berteriak terus-menerus. Ular iblis di sekitarnya juga melolong, dan hanya 4 medusa di sisinya yang tetap tidak bergerak, tetap berada di samping Pilar Dewa Iblis, dengan tenang menghadap ke arah Raja Boa Hutan. Keempat medusa ini seperti 4 meriam ajaib yang sangat besar. Siapa yang tahu kapan mereka akan menembak lagi? Andromalius mengangkat tombak ular di kedua tangannya tinggi-tinggi, secara bersamaan, dan nyanyiannya yang teredam secara bertahap menjadi lebih bergema, dan mulai terdengar tajam di telinga. Di belakangnya ada Pilar Dewa Iblis 70 detik, yang mulai mengeluarkan cahaya ungu muda. Untuk beberapa alasan, ketika merasakan cahaya ungu ringan ini, Long Haon tiba-tiba merasakan keakraban. Perasaan familiar ini tidak datang dari iblis, tapi sepertinya. Memikirkan hal ini, Long Haon tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi di matanya. Namun, sangat cepat kembali normal. Segera, patung ular besar di atas pilar Dewa Iblis besar itu tampak hidup kembali. Sebuah bayangan gelap muncul entah dari mana, diam-diam mengikuti tubuh-tubuh Dewa Iblis ular iblis. Pupil Long Haon tiba-tiba melebar, karena terkejut dia melihat bahwa setelah mengasimilasi bayangan itu, Dewa Iblis ular iblis Andromalius tiba-tiba membesar dengan kecepatan yang mencengangkan. Aura di tubuhnya juga bertambah besar dan kuat. Aura besar itu sepertinya berasal dari pembuluh darahnya, tapi sepertinya itu adalah energi luar biasa yang bukan milik dunia ini. Kekuatannya tetap di puncak langkah ke-8, tetapi intensitas auranya bahkan melampaui pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Dari jauh, Dewa Iblis ular iblis Andromalius tampaknya telah menyatu sepenuhnya dengan pilar Dewa Iblisnya, dan bahkan tombak ular di tangannya terus membesar. Raja Boa Hutan terus berteriak, dan 3 cahaya keemasan di punggungnya semakin bersinar. Lingkaran cahaya berwarna giok menyebar dari tubuhnya, menyebarkan esensi kegelapan di udara dengan kecepatan yang menakjubkan. Apa yang menggantikannya adalah 2 jenis fluktuasi unsur tertentu yang berbau hidup dan mati. Racun di rawa-rawa menjadi lebih padat di udara, serangan asam racun mulai turun. Saat hujan racun itu turun ke Andromalius, seseorang bisa dengan jelas mendengar suara kesemutan, disertai dengan asap samar. Dari sini orang dapat membayangkan dengan baik bahaya besar yang terkait dengan serangan itu.
Itu memang jauh dari sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Dengan kekuatannya yang mencapai langkah ke-9, Raja Boa Hutan sudah mampu mengubah dan mengendalikan lingkungan sekitar. Ini adalah semacam kemampuan seperti domain. Namun secara kasat mata, Raja Boa Hutan belum bisa meluncurkan domain yang sebenarnya. Hal yang sama berlaku untuk kelompok Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King Long Haon yang ditemui sebelumnya. Dari apa yang diketahui, untuk benar-benar mengendalikan domain, persyaratannya adalah setidaknya berada di peringkat ketiga dari langkah ke-9, dengan kata lain, untuk melampaui 300.000 unit energi spiritual. Dan pembangkit tenaga listrik manapun yang mampu mengendalikan domain, apakah dia berasal dari aliansi kuil atau iblis, adalah keberadaan yang luar biasa. Dewa ular iblis ternyata menderita kesakitan yang luar biasa, yang bisa terdengar dari aumannya yang memekakan telinga. Sosoknya yang bengkak yang tingginya sudah lebih dari beberapa meter langsung menuju Raja Boa Hutan. Pilar Dewa Iblis yang memberinya dorongan, adalah sesuatu yang dimiliki semua Dewa Iblis, serta kemampuan eksklusif untuk 72 Dewa Iblis, yang disebut transformasi Dewa Iblis. Dewa Iblis dalam keadaan transformasi Dewa Iblis akan mendapatkan dorongan besar dalam aura dan kekuatan. Energi spiritual eksternalnya akan naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Misalnya, Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius saat ini masih berada di puncak langkah ke-8 dalam energi spiritual internal, tetapi energi spiritual eksternalnya sudah berada di langkah ke-9. Dengan setiap pilar Dewa Iblis yang berbeda, datanglah bidang dan tingkat amplifikasi yang berbeda. Dari sini, orang dapat membayangkan tingkat teror jika Kaisar Dewa Iblis menyelesaikan transformasi Dewa Iblis dari pilar naga iblisnya. Saat dua tombak ular besar mengarah langsung ke Raja Boa Hutan, ledakan elemen yang intens terjadi di udara. Faktanya, di bawah kendali Raja Boa Hutan dari langkah ke-9, fluktuasi elemen di sekitarnya tersebar. Tetapi dia tidak dapat membubarkan esensi elemen yang keluar dari pilar Dewa Iblis. Andromalius menyelaraskan dirinya dengan pilar Dewa Iblisnya. Jadi apakah dia akan membiarkan dirinya terpengaruh? Jade dan hitam bentrok di udara, menghasilkan ledakan dengan intensitas yang tak tertandingi, memukul mundur semua rawa di sekitarnya. Gelombang kejut besar menyebar, meniup hujan asam. Beberapa ular iblis dengan energi spiritual yang tidak mencukupi atau yang tidak menghindar tepat waktu juga terperangkap di dalamnya, dan teriakan dapat terdengar sejenak. Ini terlihat sengaja dilakukan oleh Raja Boa Hutan. Sebagai penguasa rawa kesuraman, dia memiliki banyak cara untuk melindungi diri. Saat makhluk perkasa ini melepaskan kekuatannya, dia tidak akan menunjukkan kelemahan bahkan melawan Dewa Iblis. Pertarungan antara Andromalius dan Raja Boa Hutan terlihat sangat sederhana dan langsung, dan tubuh besar Raja Boa Hutan terbuka dengan berani di depan semua ular iblis. Tubuhnya mencapai panjang yang mengerikan lebih dari 60 meter, dan bagian paling tebal dari tubuhnya mencapai diameter 5 meter. Ini adalah monster yang sangat besar. Bahkan setelah mendapat dorongan dari pilar Dewa Iblis, Andromalius masih memucat dibandingkan dia. Kedua pembangkit tenaga listrik keduanya memiliki bangunan yang sangat besar, dan keduanya juga terutama unggul dalam menggunakan energi spiritual eksternal. Energi spiritual berwarna merah dan giok dengan panik melahap satu sama lain. Di setiap bentrokan, kedua pembangkit tenaga listrik mengeluarkan suara yang hampir seperti erangan. Long Haon diam-diam mengamati dari jauh, dipenuhi dengan kejutan. Dia sudah yakin bahwa bahkan jika rekan-rekannya dan dirinya sendiri bekerja sama dan fokus pada salah satu dari keduanya saja, peluang kemenangan mereka hampir tidak akan melebihi 33%. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Itu bahkan cukup untuk menyebabkan perubahan pada medan di sekitarnya. Jika bukan karena upaya sukarela Andromalius untuk mengarahkan sebagian besar gelombang kejut di udara, kemungkinan besar tidak ada ular iblis yang tersisa di sini yang akan selamat dari itu. Jadi dia harus terlibat untuk mencegahnya. Cahaya yang luar biasa terus naik ke langit, dan kabut beracun yang sangat tebal tiba-tiba tersingkir oleh pertempuran. Samar-samar, orang bisa melihat jejak sinar matahari. Kuat! Long Haon diam-diam berseru kagum, secara alami mengarahkan pujian ini pada Raja Boa Hutan.
Meskipun Raja Boa Hutan adalah binatang ajaib, seseorang tidak bisa meremehkannya. Sangat jelas, sejak awal pertempuran, dialah yang menghasut Andromalius untuk mengarahkan gema energi spiritual di udara. Dan Andromalius tidak punya pilihan selain melakukan ini, karena ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mencegah anggota klannya menerima kerusakan dari serangan mereka. Namun, racun di udara tersebar, dan munculnya sinar matahari sebagai akibat dari elemen kegelapan Dewa Iblis Ular merupakan sumber kelemahan besar yang jelas. Pada saat sinar matahari menimpa mereka, Raja Boa Hutan tidak terpengaruh, tetapi Dewa Iblis Ular Iblis dibakar, yang memiliki efek melemahkan fusinya dengan pilar Dewa Iblisnya. Faktanya, jika ini terjadi di dunia luar, pada saat para Dewa Iblis akan meledak dengan kekuatannya, pilar Dewa Iblis mereka secara alami akan menghasilkan beberapa awan gelap yang menghalangi sinar matahari. Tetapi pada saat ini, Raja Boa Hutan jelas tidak akan memberi lawannya kesempatan ini. Kalian semua meninggalkan medan perang ini. Dewa Ular Iblis masih bentrok dengan Raja Boa Hutan dan mengganggunya, ketika di tangannya, tombak ular meninggalkan 2 bekas luka yang dalam pada lawannya. Pada saat ini, dia meneriakkan kata-kata ini dengan marah kepada bawahannya. Chapter 438 Transformasi Dewa Setan 2. Ular Iblis mundur dengan tergesa-gesa, melangkah di kabut beracun sambil meninggalkan pertempuran. Hanya 4 Medusa yang tersisa, tetap tersembunyi di balik pilar Dewa Iblis. Sebuah kesempatan. Mata Longhaon ini berkilauan hampir gila. Tidak lagi menonton bentrokan antara 2 pembangkit tenaga listrik besar, yang menurutnya merupakan kesempatan langka, dipasangkan dengan kesempatan untuk menyelesaikan misi pasukan perburuan iblis yang mereka ambil. Sosoknya berkelap-kelip, melangkah kembali ke kabut beracun. Longhaon tidak memanggil rekan-rekannya, karena kali ini, terlalu banyak belum tentu menjadi lebih baik. Dia juga ingin yang lain menjaga kekuatan mereka, jadi dia memilih untuk memasuki kabut beracun sendirian, untuk mengejar. Untuk menghindari melepaskan aura suci yang kuat, dia tidak menggunakan Arya dari Dewi Cahaya. Di tangan kanannya adalah Rippling Light, dan indranya meningkat, merasakan lokasi dari ular iblis yang mundur. Ular iblis sepenuhnya mengandalkan indera penciuman mereka saat ini, tetapi di tempat yang penuh dengan kabut beracun ini, itu tampak melemah secara besar-besaran. Longhaon sangat cepat meraba-raba bagian belakang ular iblis, dan menyodorkan pedang di tangannya, ia menghasilkan kilatan cahaya sementara langsung menusuk tengkorak ular iblis itu. Niat pedang Longhaon adalah sesuatu yang bahkan Ahbao tidak berani hadapi, jadi tidak ada yang bisa dikatakan tentang ular iblis ini. Niat bertarung yang dia tahan meletus, karena Longhaon benar-benar didorong oleh akal sehatnya. Setiap kali dia bergerak, lokasinya berubah seketika, menggunakan pola serangan paling sederhana dengan Demon Whipping Flash. Dikombinasikan dengan niat pedang, Demon Whipping Flash menjadi pasangan yang sempurna, tanpa diragukan lagi membunuh ular iblis di setiap serangan. Lebih menakutkan, ular iblis semua mati ditembus di kepala oleh pedang Longhaon, bahkan hampir tidak mendapatkan kesempatan untuk berteriak. Kadang-kadang, suara-suara kecil akan terdengar, tetapi terputus karena tenggorokan mereka akan tertusuk, dengan pemiliknya meringkuk ketakutan. Dan Longhaon bukan satu-satunya yang mengganggu ular iblis yang melarikan diri, jangan lupa tentang Boas Hutan yang menenggelamkan diri di rawa-rawa. Boas Hutan sangat membenci para penyusup ini. Pada saat Raja Ular Iblis memberi perintah kepada ular iblis untuk mundur, Raja Boa Hutan juga menggunakan metodenya sendiri untuk memberi perintah kepada anggota klannya untuk mengejar. Akibatnya, ular iblis yang penglihatannya tidak jelas diburu sebagai makanan oleh Boas Hutan. Sebagai indera Longhaon berada di kemiringan penuh, dia tentu saja bisa melihat situasi saat ini ular iblis. Dalam kabut beracun, gelombang energi spiritual elemen kegelapan terus menyapu satu demi satu. Ini adalah serangan balik yang diluncurkan oleh ular iblis. Namun, tanpa pilar Dewa Iblis untuk membubarkan kabut, kekuatan bertarung mereka turun drastis, apalagi koordinasi mereka. Untuk sesaat, para elit ular iblis ini bisa dikatakan akan mengalami kehancuran yang menghancurkan. Rawa Kesuraman pada akhirnya masih merupakan wilayah di bawah kendali Boas Hutan, yang bahkan bisa disebut wilayah mereka, tanah kelahiran mereka.
Raja Boa Hutan telah memerintah tempat ini entah sudah berapa lama, sampai-sampai Raja Skate Shallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi kekuatannya tidak mencapai statusnya sebagai penguasa. Meskipun Dewa Setan Ular Andromalius memiliki keuntungan, mendapatkan kemenangan melawannya bukanlah hal yang mudah. Dapat dikatakan bahwa ketika Boa Hutan biasa ini mulai tenggelam ke dalam rawa-rawa, Andromalius sudah terperangkap dalam perangkap Raja Boa Hutan. Pada saat ini, saat Andromalius bergabung menjadi satu dengan pilar Dewa Iblisnya, persepsinya dalam keadaan transformasi Dewa Iblis juga jauh lebih tinggi dari biasanya. Jeritan anggota klannya secara alami mencapai telinganya, tetapi sekarang dia terjebak dalam perjuangan sengit melawan Raja Boa Hutan, dan pertempuran mereka sudah mencapai puncaknya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerang Raja Boa Hutan dengan ganas. Seseorang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Demon God mengubah situasi Andromalius cukup mengerikan. Dalam keadaan ini, tubuhnya tidak kalah dengan Raja Boa Hutan, dan di tangannya, ada senjata yang kuat. Bekas luka yang ditimbulkan pada tubuh Raja Boa Hutan terus meningkat, dan meskipun Andromalius juga tidak mudah, kecepatan pemulihannya masih jauh melampaui musuhnya. Dan terlebih lagi, dia masih memiliki pembantu di sampingnya. 4 pasang mata putih terbuka tanpa suara di belakang pilar Dewa Iblis yang jauh, dan 8 sinar putih mengenai tubuh Raja Boa Hutan dalam sekejap. Tiba-tiba, seluruh tubuh Raja Boa Hutan menjadi kaku, membuat putaran panik. Dengan ini, lapisan lain dari kulit ularnya terlepas, saat dia menahan efek petrifikasi. Hal ini tentu membuat serangan Andromalius kehilangan banyak keganasannya. Bagaimana Andromalius bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Matanya basah oleh darah, dan tombak di tangannya terangkat tinggi, meskipun tubuhnya yang besar dan lentur, hampir membentuk sudut 90 derajat. Esensi kegelapan yang kuat dari warna hitam menempel pada kedua tombak itu, sebelum mereka dengan ganas menyerang tubuh Raja Boa Hutan. Darah berceceran, beberapa darah hijau tua terbang ke segala arah. Berteriak dengan marah, Raja Boa Hutan menembak dengan kekuatan penuh, membuat jarak dengan Andromalius dengan susah payah, tapi orang bisa dengan jelas melihat cahaya hitam melingkar di tubuhnya. Pada luka besar itu terdapat bekas korosi yang parah. Arg! Raja Boa Hutan sangat marah, dan api hampir menyembur keluar dari matanya yang berwarna giok. Sebuah proyektil hijau mengerikan dengan diameter 1 meter ditembakkan, langsung menghantam Andromalius. Saat orang ini melakukan yang terbaik, satu pikiran muncul di benak Andromalius, saat tubuhnya berbelok horizontal. Itu adalah pil internal dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Meskipun dia ingin mengambilnya, jika benda di bawah kendali Raja Boa Hutan ini menghancurkan tubuhnya, bahkan jika itu lebih tahan lama, itu hanya akan berakhir tidak baik baginya. Pada saat yang sama dia melakukan belokan ini, warna emas gelap yang mencolok mulai menyinari tubuh Andromalius. Saat dia mengangkat tombak di tangannya, sebuah fatamorgana muncul di sampingnya dengan desisan melengking. Tingginya hampir sama dengan tubuhnya, langsung menuju pil internal itu. Tapi pemandangan aneh menyusul. Raja Boa Hutan yang awalnya marah tiba-tiba mengungkapkan pandangan yang cerdik. Pil internalnya yang sombong benar-benar berbelok di udara, dan tidak mengarah ke Andromalius, tetapi langsung ke pilar Dewa Iblis itu. Andromalius menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, tetapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi jijik. Raja Boa Hutan berencana melawannya, tetapi bukankah dia melakukan hal yang sama? Bang! Seluruh rawa kesuraman berguncang keras, dan ledakan hebat meledak di pilar Dewa Iblis 70 detik. Cahaya hijau dan hitam yang ganas mekar di dalamnya. Kali ini, Raja Boa Hutan salah perhitungan. Dia tahu sejak awal bahwa ancaman sebenarnya terhadapnya bukanlah Andromalius, tetapi pilar yang dia bawa. Tapi dia juga mengerti dengan jelas bahwa menemukan kesempatan untuk menyerang itu tidak akan mudah. Dia bertindak seolah-olah marah terhadap Andromalius, dan menembak pil internal. Setelah menemukan kesempatan yang sangat langka ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerahkan seluruh serangannya? Dari sudut pandangnya, selama pilar Dewa Iblis ini dihancurkan, Andromalius hanya bisa mati dalam kekalahan setelah ini.
Namun, dia salah menghitung sesuatu, perkiraannya tentang kekuatan yang dimiliki oleh pilar Dewa Iblis. Dalam ledakan dahsyat itu, tubuh Raja Boa Hutan tiba-tiba menggigil hebat, seolah-olah terkena gejala malaria. Pil internalnya memantul kembali padanya dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi cahaya giok di atasnya menjadi jauh lebih gelap. Tidak hanya itu, pancaran sinar di hutan Boa King juga meredup. Andromalius tertawa terbahak-bahak, sebelum melemparkan dirinya ke arahnya sekali lagi. Selama ini, Fata Morgana yang lahir darinya mengikuti mengabaikan segalanya dan meluncurkan serangan. Dia tidak akan membiarkan kesempatan besar seperti itu berlalu begitu saja. Dalam sejarah umat manusia dan iblis, situasi Dewa Iblis terbunuh terjadi berkali-kali, tetapi 72 pilar Dewa Iblis yang menjaga iblis tidak pernah dihancurkan. Bahkan alat surgawi tidak pernah menghancurkan harta iblis ini, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang pil internal Raja Boa Hutan. Setelah salah perhitungan ini, Raja Boa Hutan mengalami serangan balasan yang keras karena bentrokan keras yang diderita oleh pil internalnya, membuatnya menjadi sangat lemah. Setan ular setan Dewa Andromalius memanfaatkan ini, dengan panik meluncurkan serangan. Untuk sesaat, tubuh Raja Boa Hutan terus hancur berkeping-keping, tampak agak tidak tahan. Dalam hal kekuatan, Raja Boa Hutan seharusnya memiliki keunggulan mutlak, setelah semua celah antara langkah ke-9 dan puncak langkah ke-8 sesuai dengan celah yang luar biasa, dan Raja Boa Hutan memegang kendali penuh atas elemen esensi di daerah tersebut. Namun, pilar Dewa Iblis hanya menunjukkan utilitas yang terlalu besar. Tidak hanya memberi Dewa Iblis ular cadangan yang kuat dalam esensi unsur, tetapi juga meningkatkan energi spiritual eksternalnya lebih dari 100.000 unit. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kedua belah pihak berkurang. Raja Boa Hutan sudah berhasil dalam serangkaian rencananya sebelumnya, dan ini menyebabkan kepercayaan dirinya tumbuh, sampai-sampai melakukan kesalahan fatal dengan pil internalnya yang menimbulkan serangan balasan karena pilar Dewa Iblis, yang mengarah ke kerugian mutlak. Namun, pemboman pil internal terhadap pilar Dewa Iblis sebelumnya tidak terbukti sia-sia. Setidaknya, keempat Medusa yang tersembunyi di baliknya jatuh ke rawa-rawa karena gelombang kejut yang kuat, mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka. Mendaki dengan cepat, mereka masih menghindari tenggelam ke dalam rawa-rawa. Meskipun Medusas memiliki kemampuan yang cukup luar biasa, mereka pada akhirnya masih ular iblis dari langkah ke-6 saja. Kekuatan ofensif pil internal sepenuhnya ditopang oleh pilar Dewa Iblis, tetapi gelombang energi spiritual yang mengerikan yang datang menyebar ke jarak tertentu, masih melukai keempat Medusa ini. Kilatan hijau samar datang, sebelum tiba-tiba terhenti. Pergerakan dan pemberhentian yang tiba-tiba ini tampak sangat aneh, dan posisi stagnasinya adalah pusat dari area yang ditempati oleh keempat Medusa. Segera, warna hijau itu berubah menjadi tornado, meledak dalam lingkaran hijau yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara mendesis yang menusuk, keempat Medusa itu segera berteriak keras. Pada saat ini mereka bahkan tidak berani membuka mata mereka, karena fluktuasi energi spiritual yang hebat menyebabkan mereka memasuki keadaan pusing. Bagaimana jika sinar membatu jatuh pada rekan-rekan mereka? Faktanya, bahkan Medusa sendiri tidak kebal terhadap petri Vingrais mereka. Meskipun demikian, Medusa ini masih merupakan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6. Rambut ular di kepala mereka menggelembung dengan panik, dalam upaya untuk melawan serangan hijau. Namun, semua rambut ular mereka menjadi serpihan saat bersentuhan dengan lampu hijau, yang menjadi alasan teriakan mereka. Itu adalah bagian dari tubuh mereka sendiri. Chapter 439 Transformasi Dewa Setan, 3. Tiba-tiba mendengar teriakan di belakangnya, Dewa Setan Ular Andromalius tanpa sadar menoleh ke belakang. Tampilan ini tampak acuh tak acuh, tetapi menyebabkan dia pucat ketakutan pada saat berikutnya. Karena penyembunyian pilar Dewa Iblis, dia tidak dapat melihat dengan jelas penampakan lampu hijau itu. Dalam pemikirannya, dia secara alami menghubungkannya dengan Boas Hutan, setelah semua energi spiritual yang dipancarkan oleh mereka juga berwarna ini. Pada saat dia sedang berperang dengan Raja Boa Hutan, ditambah dengan fakta bahwa energi spiritual di sekitarnya berada di bawah kendali Raja Boa Hutan, ini akan mempengaruhi rencananya secara besar-besaran.
Keempat Medusa akhirnya tidak tahan lagi, dan membuka mata mereka. Rambut ular mereka dipelintir dalam cahaya, dan aura tajam itu sudah keluar dari mereka. Baik itu iblis atau manusia, dalam keadaan seperti itu, siapapun akan memilih untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan bagaimanapun juga mereka dapat merasakan lokasi musuh, tetapi pada saat mereka membuka mata, orang-orang yang muncul di hadapan mereka adalah kerabat mereka sendiri. Adapun sosok hijau yang indah dari mana keterampilan mempesona itu berasal, itu beberapa meter dari pandangan mereka, menyebabkan dia keluar dari bidang pandang mereka. Mereka berempat langsung ketakutan, karena Medusa akhirnya saling memukul. Setelah membatu, tubuh mereka tenggelam ke dalam rawa-rawa. Lampu hijau itu bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk dikubur. Segera menendang keempat Medusa yang membatu, dia mengirim mereka terbang menuju pohon anggur yang jauh. Dengan kilatan hijau, mereka menghilang dari balik pilar Dewa Iblis. Arg! Andromalius berteriak dengan marah. Di antara ular iblis, kerabatnya yang paling berharga adalah Medusa. Karena kemampuan membatu mereka, mereproduksi mereka sangat sulit. Dan dengan tingkat kekuatan mereka, mereka membentuk lengan kiri dan kanan Dewa Ular Iblis. Medusa dewasa di antara seluruh ras mereka hanya memiliki hitungan 6, di antaranya 2 yang terakhir menjaga wilayah, sementara 4 lainnya dibawa oleh Andromalius. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa keempat Medusa ini benar-benar akan mati dalam keadaan suram seperti itu. Dalam kemarahannya, itu secara alami melawan Raja Boa Hutan yang menjadi sasaran semua kemarahannya. Permusuhan ini hanya bisa disapu bersih dengan darah musuh. Kali ini, Raja Boa Hutan akhirnya disalahkan secara tidak adil, dan bahkan dia tidak dapat mengatasi situasi ini. Itu karena dia jelas merasakan bahwa cahaya hijau itu berasal dari elemen angin, jadi bukan dari anak buahnya. Namun, karena orang lain membantunya, ini membuat satu alasan lagi dia tidak bisa membiarkan dirinya dilakukan oleh Andromalius. Selain itu, dengan menghilangnya ancaman dari 4 Medusa, tekanan padanya berkurang dengan selisih yang besar. Waktu moderasi ini memungkinkan dia untuk memulihkan banyak energi spiritualnya, dan sekarang adalah waktunya untuk meletus, dalam pertempuran sampai mati melawan Andromalius. 4 Medusa membatu sudah ditransfer ke melodi abadi Longhaon ini. Jika dia tidak mengambil kesempatan yang baik seperti yang sebelumnya, Longhaon tidak akan jujur pada dirinya sendiri. Para suster Medusa tentu memiliki persepsi yang baik, yang terlihat dari kemampuan mereka untuk merasakan sekeliling mereka bahkan dengan mata tertutup. Jika mereka tidak memiliki persepsi yang cukup baik, bagaimana mereka bisa membidik musuh tanpa penglihatan mereka? Untuk alasan ini, Longhaon terus tujuannya terkunci di Medusa tetapi tidak mengurus ini sendiri. Dalam rencana awalnya, dia ingin Wang Yuanyuan membuangnya, karena teleportasi instan dari kompor spiritual gerbang tata ruang tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang paling cocok untuk membunuh Medusa. Namun, Longhaon masih khawatir dengan fakta bahwa Wang Yuanyuan hanya pada langkah ke-6 budidaya. Meskipun dia juga menguasai teknik bela diri antik, menghadapi keempat Medusa sendirian tetap berisiko. Saat Longhaon sedang mempertimbangkan siapa yang harus menemani Wang Yuanyuan, Raja Boa Hutan menciptakan peluang besar untuknya. Pengawal suci ke-10 kemudian muncul kembali di medan perang, melakukan tarian angin tanpa menahan apapun. Keempat Medusa kemudian terjebak dalam perangkap mereka sendiri, akhirnya dibuang dengan sinar petrifikasi mereka sendiri. Setelah berhasil menyingkirkan 4 Medusa dengan lancar, Longhaon tidak diragukan lagi menghela nafas dengan sangat lega. Mereka tidak seperti Raja Boa Hutan, yang bisa menyelesaikan masalah sinar membatu dengan lapisan kulitnya. Sambil menyelesaikan beberapa masalah di kemudian hari, ini juga membuat Raja Boa Hutan merasa tidak nyaman. Bentrokan antara 2 pembangkit tenaga listrik besar ini jelas mencapai tempo yang lebih besar, yang membebaskan Longhaon dari lebih banyak kekhawatiran. Sekali lagi melangkah kembali ke dalam kabut tebal, dia menggumamkan kalimat kepada pengawal suci ke-10 sebelum kembali untuk memusnahkan elit ular iblis. Tetapi untuk menghindari ketahuan oleh Andromalius, Longhaon masih menunjukkan banyak pengendalian diri, menahan diri pada atribut cahayanya secara maksimal, dan hanya mengandalkan niat pedang untuk membunuh musuh.
Indranya yang kuat memungkinkan dia untuk melihat dalam kabut seolah-olah itu bukan apa-apa, dan yang terjadi selanjutnya adalah tangisan ular iblis yang berurutan. Pada saat yang sama, dia dengan sengaja menghindari buas hutan, dan kedua belah pihak yang awalnya bukan sekutu akhirnya cocok dengan baik dalam serangan itu. Tentu saja, Long Haon tidak akan membiarkan elit ular iblis yang ada di tangannya tertelan di rawa-rawa. Ini adalah ular iblis setidaknya pada langkah kelima, dan mayat serta pil internal mereka diambil dengan harga yang mahal. Memiliki obat bro pasti akan menghargai ini. Meskipun demikian, ular iblis ini adalah elit di antara klan mereka. Setelah beberapa saat panik karena disergap, beberapa ular iblis yang bertindak sebagai pemimpin mereka berulang kali mendesis keras, untuk membimbing mereka dengan suara, dan memanggil ular iblis lainnya untuk berkumpul kembali. Dengan cara ini, bahkan tanpa garis pandang yang jelas, lusinan buas hutan yang terluka tidak akan lagi menjadi ancaman besar bagi mereka. Long Haon juga akhirnya hanya mampu berburu dan membunuh beberapa ular iblis di luar, dan tidak berani mendekati sembarangan. Memiliki banyak pembangkit tenaga ular iblis yang menyerangnya dalam kelompok akan sangat mengerikan. Dan dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak kekuatan bertarungnya yang penting, karena ada pertempuran yang menunggunya nanti. Setan ular setan Dewa Andromalius sekarang tidak dapat mengurus klannya sendiri. Seperti dia, tidak ada yang lebih penting daripada membunuh Raja Boa Hutan saat ini. Ini akan memungkinkan dia untuk meningkatkan kultivasinya, memiliki peluang bagus untuk maju ke langkah ke-9. Di matanya, Raja Boa Hutan adalah tonik terbaik. Raja Boa Hutan tidak akan membiarkan dirinya selesai dengan mudah. Tubuh besarnya meledak dengan cahaya seperti batu giok, dan meskipun serangan Andromalius terus menimbulkan bekas luka di tubuhnya, vitalitasnya yang besar adalah dukungan terbaiknya. Tak henti-hentinya berbalik, dia berusaha untuk memutar tubuh Andromalius, sambil membuka mulutnya yang lebar untuk menggigitnya berulang kali, memaksanya untuk melanjutkan dengan sangat hati-hati. Sebenarnya, Raja Boa Hutan seharusnya tidak dirugikan seperti itu saat menghadapi Andromalius, bahkan dengan keberadaan pilar Dewa Iblis. Meskipun Boas Hutan tidak memiliki kemampuan yang sangat kuat, mereka masih memiliki vitalitas yang sangat besar jauh di atas binatang ajaib lain dengan peringkat yang sama. Bahkan jika tubuh seseorang dipotong-potong, itu belum tentu terluka parah karenanya. Hanya saja, karena pil internalnya membombardir pilar Dewa Iblis sebelumnya, Raja Boa Hutan menderita kerugian yang sangat besar, melukai intinya, yang menyebabkan situasi yang tidak menguntungkan baginya. Andromalius ditutupi dengan kilau merah gelap. Meskipun sosoknya setelah transformasi Dewa Iblis menjadi besar, itu tetap lincah, dan dengan itu, tombak ular ganda di tangannya terus naik dan turun, tidak memberi Raja Boa Hutan kesempatan untuk merusaknya, sambil meninggalkan bekas luka di tubuhnya tanpa berhenti sebentar. Apakah Anda tidak kuat dalam vitalitas? Kalau begitu biarkan aku menghabiskan vitalitasmu sampai habis. Pada saat yang sama, Andromalius masih memiliki ketakutan yang besar terhadap pil internal Raja Boa Hutan, itulah sebabnya dia tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya sekaligus. Kelicikan Raja Boa Hutan adalah sesuatu yang memberinya masalah tidak sekali atau dua kali. Darah hijau tua terus mengalir keluar dari konfrontasi antara dua pembangkit tenaga listrik besar ini. Raja Boa Hutan terlihat sangat lemah, dan dengan bantuan dari pilar Dewa Iblis, energi spiritual kegelapan Andromalius sepertinya tidak akan pernah habis. Di atas tombak ularnya, pancaran merah gelap sepanjang 10 meter disemprotkan. Dia bahkan tidak menggunakan skill untuk menyerang dari jarak jauh, berulang kali melompat, dan menyerang. Yang dia gunakan hanyalah cara paling langsung dan biadab untuk melukai Raja Boa Hutan yang besar. Akhirnya, tubuh Raja Boa Hutan menjadi tidak tahan, dan tiba-tiba melolong marah. Dia sekali lagi menyemburkan cahaya hijau tua. Andromalius tetap sangat tegang sampai sekarang, hanya menunggu ini. Dengan kilatan cahaya hitam kemerahan, tubuhnya menghilang tanpa dasar, muncul di belakang pilar Dewa Iblisnya. Tidak ada keraguan bahwa dia sedang menunggu ini. Pada saat pil internal Raja Boa Hutan sekali lagi menghancurkan pilar Dewa Iblis, kemenangannya akan menjadi pasti.
Namun, sama seperti Andromalius yang terus bersekongkol melawan Raja Boa Hutan juga bersekongkol melawannya. Cahaya hijau tua itu hanya maju sejauh 1 meter, sebelum diserap kembali, tanpa menembak secara nyata. Kemudian, Raja Boa Hutan yang besar langsung tenggelam ke rawa-rawa. Rawa-rawa. Ini adalah wilayah sebenarnya dari Raja Boa Hutan. Alasan mengapa Raja Boa Hutan tidak melakukan ini sebelumnya bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak berani. Dengan seberapa besar tubuhnya, bahkan jika kekuatannya lebih besar, memasuki rawa-rawa membutuhkan waktu, dan rentang waktu yang singkat itu cukup bagi Andromalius untuk menimbulkan luka serius padanya. Jadi kali ini, Andromalius ternyata yang tertipu. Mengandalkan kemampuan kembali instan untuk berteleportasi di samping pilar Dewa Iblisnya untuk menghindari serangan itu, dia memberi Raja Boa Hutan waktu yang cukup untuk melarikan diri ke rawa-rawa. Dan lebih jauh lagi, kemampuan teleportasi pilar Dewa Iblis tidak bisa digunakan sesuai keinginan. Setelah setiap penggunaan, seseorang harus menunggu lama sebelum menggunakannya lagi. Teleportasi ini sendiri bukanlah kemampuan milik Andromalius, jadi hanya bisa digunakan dalam jarak tertentu. Jika para Dewa Iblis dapat berteleportasi dari penyergapan apapun, umat manusia akan dikacaukan sejak lama. Kali ini, hidung Andromalius berubah miring, dan responnya masih terlambat. Raja Boa Hutan sudah kembali ke rawa-rawa, dan yang bisa dia lakukan hanyalah melampiaskannya ke rawa-rawa yang berair ini, menyerangnya dengan kekuatan penuh dengan harapan dapat melukai Raja Boa Hutan secara tidak langsung. Dalam cairan, Raja Boa Hutan seperti ikan di dalam air, dan jejak kehadirannya menghilang seketika. Kedua pembangkit tenaga listrik ini bertarung dan merencanakan satu sama lain, dan dengan siasat yang diandalkan kedua belah pihak, dapat dikatakan bahwa tidak ada dari mereka yang berhasil sepenuhnya menekan yang lain. Andromalius juga sangat cerdik. Melihat lawannya menghilang, ekornya yang kasar langsung terlempar ke depan pilar Dewa Iblis, mendorong dirinya untuk memanjat di atasnya, meninggalkan area rawa-rawa. Hanya dengan mengandalkan pilar Dewa Iblis, kekuatannya ditampilkan pada puncak tertingginya sementara Raja Boa Hutan sangat melemah. Dengan musuh yang hilang dari pandangan, dia memilih pilihan yang paling dapat diandalkan, benar-benar membuktikan dirinya sebagai salah satu dari 72 Dewa Iblis. Chapter 440 Kelicikan dan Penghancuran Saling, I. Raja Boa Hutan tidak menunjukkan inisiatif menyerang sekali lagi, menunggu kesempatan. Saat mereka bertarung sepuasnya sebelum terlihat mereda. Fluktuasi energi spiritual yang kuat beredar di udara, dan keduanya tahu lawan mereka sedang mengawasi mereka, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Pada tingkat kekuatan mereka, jika seseorang terluka parah, membalikkan situasi akan sangat sulit. Raja Boa Hutan telah mengancam hidupnya sebelumnya, dan jika bukan karena bagaimana dia menipu Andromalius, dia sangat mungkin telah ditekan sampai mati. Otak Andromalius beroperasi dengan cepat, dan indranya menyebar. Mengarahkan tombak ularnya ke tanah, dia tidak berani bersantai. Namun, dia dengan cepat menemukan peluang. Sekarang setelah tubuh Raja Boa Hutan menghilang di rawa-rawa, gua yang dia blokir sebelumnya muncul dalam pandangannya. Dari sudut pandang manusia, gua ini bisa dianggap sangat besar, tetapi bagi Raja Boa Hutan atau Dewa Iblis mengubah Andromalius, itu tidak terlalu luas. Diameternya kira-kira 30 meter, seluruh gua dikelilingi oleh tanaman merambat, menyebar dari rawa-rawa. Samar-samar, orang bisa melihat cahaya redup bersinar di dalam gua. Tanpa ragu, hidup lebih berharga daripada harta apapun, dan setelah diancam dengan fatal, Raja Boa Hutan harus melepaskan pertahanan gua ini. Senyum dingin muncul di wajah Andromalius, jadi kamu ingin bersembunyi. Oke, tapi saya tidak percaya Anda akan meninggalkan gua itu. Harta karun di dalam gua ini awalnya adalah tujuan pertama Andromalius. Tidak peduli apakah dia bisa membunuh Raja Boa Hutan atau mencari harta karun ini, hasil akhirnya bagus. Setidaknya ini tidak akan berubah menjadi perjalanan yang sia-sia. Setelah mengunci targetnya, Andromalius bergerak tanpa terburu-buru. Melampirkan dirinya ke pilar Dewa Iblisnya, dia terus bernapas. Pilar itu mulai memancarkan beberapa sinar hitam cemerlang yang diserap ke dalam perutnya.
Ini terus meningkatkan perawakannya yang mengesankan, dan memulihkan energi spiritual yang telah dia konsumsi sebelumnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Tidak peduli apa yang orang katakan, Dewa Iblis yang berdiri di dekat pilar Dewa Iblis ini masih merupakan peringkat terakhir dari semuanya, tetapi dengan dukungannya, dia masih berhasil, di luar dugaan, untuk menekan langkah Raja Boa Hutan dari ke-10. Tubuh besar mulai meringkuk dan di punggungnya, sepasang sayap hitam besar terbuka, memancarkan warna merah tua. Semacam urat nadi berdenyut berwarna merah tua terlihat jelas pada dirinya, saat napas Andromalius terus berlanjut. Melihat bahwa dia hampir kembali ke kondisi puncaknya, Andromalius akhirnya bergerak. Tubuh keritingnya tiba-tiba terlontar, menembak seperti sambaran petir merah tua di dalam gua. Dari pilar Dewa Iblisnya ke gua, jaraknya mendekati 2 atau 300 meter, tetapi mengingat kekuatan dan kecepatannya, dan dengan bantuan sayap di punggungnya, dia mencapainya hampir seketika. Menyerang untuk memancing musuh keluar. Ini adalah plotnya. Raja Boa Hutan tidak punya pilihan selain menyerah pada plot terbuka ini, kecuali dia menerima untuk melepaskan harta karun di dalam gua ini. Tapi sangat jelas, Raja Boa Hutan tidak mau melepaskannya. Sesaat sebelum Andromalius mencapai gua, cahaya hijau yang intens meletus dari rawa-rawa, bercampur dengan cairan untuk membentuk warna hitam kehijauan. Ini adalah energi spiritual yang terakumulasi, yang secara tak terduga menunjukkan bentuk padat. Demi benda di gua itu, Raja Boa Hutan melakukan yang terbaik, karena benda di dalam gua itu terlalu penting di matanya. Karena Andromalius berani bertindak, dia jelas sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Proyektil hitam kehijauan itu justru merupakan pil internal Raja Boa Hutan, yang ditembakkan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat dimuntahkan, kepala Raja Boa Hutan juga keluar dari rawa-rawa. Adegan aneh mengikuti. Anehnya, Andromalius mengabaikan pil itu, dan mengacungkan kedua tombaknya, menusuk Raja Boa Hutan. Tidak peduli betapa liciknya Raja Boa Hutan ini, dia tidak menyangka Andromalius berani menemuinya dengan begitu sembrono. Rencana awalnya adalah untuk menakut-nakuti Andromalius dan mendorongnya untuk melarikan diri. Pil internal dari binatang ajaib langkah ke-10, apakah itu sesuatu yang begitu mudah untuk ditanggung? Selain pilar Dewa Iblis yang tak tergoyahkan, jika ini mendarat di Andromalius, itu akan berakibat fatal baginya. Namun, semua ini terjadi terlalu cepat, dan bahkan jika Raja Boa Hutan ingin mengubah serangannya, itu sudah tidak mungkin pada saat ini. Ledakan. Arg. Ledakan parah terjadi pada saat yang sama ketika raungan marah terdengar. Sumbernya adalah serangan dari pil internal Boa Hutan. Pil internal yang kuat itu menghancurkan dada Dewa Setan Ular Iblis Andromalius, menghasilkan ledakan hebat yang merobek seluruh dadanya hingga hancur, dan menghasilkan lubang berdiameter lebih dari 2 meter di sekitar lukanya. Tapi Raja Boa Hutan tidak lebih baik. Saat Andromalius mempertaruhkan segalanya sekaligus, tombak ularnya mengenai matanya dengan pukulan yang menusuk, hingga menembus kepalanya. Darah hijau tua mengalir bersama dengan cairan merah ke segala arah. Bau amis terkonsentrasi segera menyebar kemana-mana. Sebuah kehancuran bersama. Tidak. Dalam skema kontes, pemenang terakhir tetap adalah Andromalius. Setelah dadanya ditusuk, Andromalius jatuh ke rawa-rawa, tetapi tubuhnya yang besar dengan cepat berubah menjadi bintik cahaya merah kehitaman yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke arah pilar Dewa Iblis. Andromalius yang awalnya setinggi 5 meter, sekarang muncul di sisi lain Raja Boa Hutan. Dan dua tombak panjang yang menembus kepala Boa Hutan secara bertahap menyusut ukurannya. Demon God Incarnation adalah kemampuan kuat yang dibawa oleh pilar Dewa Iblis. Dan adegan ini jelas terlihat oleh Long Haon, yang kembali ke tepi medan perang mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas di tempat kejadian. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi, dia tidak akan bisa membayangkan bahwa Andromalius sebenarnya memiliki kemampuan cadangan yang begitu kuat. Menggunakan dirinya sebagai umpan, dan meluncurkan pukulan fatal pada saat musuh pasti akan mendapat umpan. Rencana Andromalius berjalan seperti yang diharapkan, dan Raja Boa Hutan akhirnya mati. Namun, Andromalius juga tidak terlalu baik.
Darah merah gelap terus mengalir keluar dari rongganya, dan penampilannya yang semula seram menjadi semakin menakutkan. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa mengantisipasi kesimpulannya menjadi seperti ini. Meskipun demikian, pertempuran belum berakhir, dan Raja Boa Hutan dengan luka fatal di kepala berbalik dengan marah, segera berangkat ke arah hamparan rawa yang luas. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan segera meledak dengan kecepatan yang menakjubkan, seperti ratusan meriam magis yang ditembakkan sekaligus. Long Haon tidak berani tinggal di sana, dan dengan cepat membawa pengawal suci ke-10 dari sana. Perjuangan terakhir dari binatang ajaib dari langkah ke-10 sangat menakutkan. Andromalius mengepakkan sayapnya, terbang ke udara. Dia tiba-tiba mencoba menyembunyikan kehadirannya sendiri, ditutupi selimut hitam, dan tidak membiarkan darahnya jatuh. Sebenarnya, menggunakan inkarnasi Dewa Iblis datang dengan cerukan yang parah ke Andromalius. Jika kemampuan ini digunakan, transformasi Dewa Iblis akan disegel untuk waktu yang singkat, dan dia akan terluka sampai ke intinya. Itu tidak sesederhana Long Haon melihatnya, seperti kompor spiritual, dengan kekuatan yang lebih besar datang reaksi yang lebih parah. Jika dia punya pilihan, Andromalius lebih suka tidak menggunakan kartu truf ini, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Jika dia pergi ke jalan yang aman, itu akan menakuti Raja Boa Hutan yang terluka parah, yang akan melepaskan harta karun di dalamnya. Tapi dia tidak mau melepaskan tonik hebat yang bisa digunakan oleh Raja Boa Hutan. Untuk alasan ini, dia bahkan tidak ingin memberikan kesempatan kepada Raja Boa Hutan untuk pergi dan hanya bisa menggunakan dirinya sebagai umpan untuk itu, demi memberikan pukulan fatal. Perjuangan panik Raja Boa Hutan berlangsung selama lebih dari 1/4 jam, tetapi pukulan Andromalius yang disiapkan ini terlalu kuat. Untuk binatang ajaib manapun, otaknya tertusuk dan dihancurkan oleh energi spiritual kegelapan tidak akan memberikan kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan cedera parah ini, kekuatan vital besar dari Raja Boa Hutan menyelinap keluar tanpa pilihan. Andromalius sebenarnya tidak sedikit pun khawatir lagi. Kali ini, kerusakannya hanya bencana. 4 Medusa akhirnya terbunuh, meskipun hadiahnya juga besar. Ketika memikirkan kemajuannya ke langkah ke-9, memberinya setidaknya tempat di 48 Dewa Iblis teratas, hatinya mulai terbakar. Selain itu, dia masih tidak tahu harta apa yang dipertahankan Raja Boa Hutan. Agar Raja Boa Hutan begitu terikat padanya, itu seharusnya tidak biasa. Memikirkan hal itu, tubuh Andromalius mulai mengejang karena kegembiraan. Akhirnya, perjuangan Raja Boa Hutan melemah, dan bahkan pil internalnya jatuh ke rawa-rawa, bukannya ditelan kembali. Kekuatan vitalnya yang besar sudah hampir tidak ada. Andromalius mengendurkan napasnya, rasa ingin tahu yang tak tertahankan memenuhi dirinya. Melihat pil internal tanpa aura dari Boa Hutan, dia tidak dapat mengendalikan ekstasi yang memenuhi dirinya. Sayap di punggungnya menghilang. Dan diam-diam mendekati rawa-rawa, Andromalius masih dipenuhi dengan keyakinan besar mengenai pukulan terakhirnya. Dan dia juga memiliki keyakinan penuh pada persepsinya, karena merasakan bahwa pil internal memang tidak memiliki aura milik Raja Boa Hutan. Binatang ajaib dari langkah ke-10 yang bahkan melepaskan pil internalnya sendiri, hanya bisa melakukannya jika jiwanya sudah meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Diam-diam jatuh di atas rawa, Andromalius meraih pil internal dengan tangannya. Tentu saja, dia tidak memilih tempat ini untuk menyerap pil internal Raja Boa Hutan. Benda ini tentu saja berharga, tetapi energi spiritual yang terkumpul di dalamnya sangat besar. Tindakan terbaik adalah kembali ke tempat aman sebelum meluangkan waktu untuk menyerapnya, demi menerobos kemacetan terakhirnya. Menempatkan pil internal di tangannya dan memverifikasi bahwa itu tidak memiliki jejak aura Raja Boa Hutan, ular iblis Andromalius akhirnya melonggarkan kewaspadaannya. Setelah sekian lama, dia akhirnya mencapai tujuannya. Ekstasinya dari ini adalah seperti yang bisa dibayangkan. Namun, sebenarnya terlalu dini baginya untuk merayakannya. Begitu dia melepaskan penjaganya, Raja Boa Hutan yang tampaknya tidak memiliki kehidupan tiba-tiba bergerak. Kepala yang sudah berlumuran darah itu tiba-tiba terlempar ke samping, dengan ganas membidik bagian belakang Andromalius. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini.
Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B.